mulai nggak bener nih bro. Supporter banyak yang turun nih ke pinggir-pinggir nih. Ya udah mulai nggak bener nih bro. Supporter banyak yang turun nih ke pinggir-pinggir nih. Still Malaysia best lagi lah dari segi quality event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Oh bro, I like Indonesia, I like Jakarta. Everyone is so kind to me. Belum juga main, supporter Malaysia sudah buat ulah kerusuhan. Supporter timnas Indonesia ngamuk sejak di bandara. Piala AFF U23 2025 belum resmi bergulir, tapi aroma panas rivalitas antara Indonesia dan Malaysia sudah tak terbendung. Bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan di atas lapangan, tensi tinggi dan keributan sudah lebih dulu pecah di jalanan, bandara, hingga pusat-pusat keramaian. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah aksi provokatif dari sekelompok supporter Malaysia yang baru saja tiba di Indonesia. Momen ini seharusnya menjadi pesta sepak bola Asia Tenggara yang penuh sportivitas dan persahabatan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Suasana menyambut kompetisi justru tercoreng oleh ulah supporter negeri jiran yang dinilai sengaja memancing emosi rakyat Indonesia. Keributan pertama pecah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ratusan supporter Malaysia yang baru tiba dengan pesawat charter dari Kuala Lumpur terlihat membawa atribut dan spanduk yang cukup mengundang kontroversi. Salah satu spanduk bahkan menampilkan gambar burung Garuda dengan posisi terbalik dan diberi tanda silang merah besar. Aksi itu sontak memancing amarah dari para penumpang lain yang menyaksikan langsung. Beberapa supporter Indonesia yang sedang berada di bandara, termasuk pekerja bandara dan ojek online, mulai meneriaki kelompok tersebut. Suasana memanas ketika para supporter Malaysia mulai menyanyikan yel-yel, "Indonesia pasti kalah." Dan, tim Harimau lebih hebat dari Garuda. Bentrok kecil pun tak terhindarkan. Lemparan botol air mineral, sumpah serapah, dan dorong-dorongan pun pecah di area kedatangan internasional. Meski petugas keamanan bandara dan kepolisian berhasil melerai keributan, suasana sudah telanjur panas. Video bentrokan tersebut menyebar luas di media sosial dan langsung memancing reaksi dari warganet. Ribuan komentar berisi kemarahan terhadap tindakan provokatif itu membanjiri dunia maya. Tagar-tagar usir supporter Malaysia dan tagar Garuda bukan mainan menjadi trending dalam hitungan jam. Namun insiden tak berhenti di bandara. Beberapa jam kemudian, sekelompok supporter Malaysia yang hendak menginap di kawasan Senayan justru terekam melakukan aksi yang lebih menjengkelkan. Mereka berjalan mengelilingi kawasan stadion sambil membunyikan sirine dan menyanyikan lagu ejekan dengan nada melecehkan, "Indonesia tak bisa juara." Bahkan, salah satu dari mereka terekam melemparkan sandal ke arah poster besar wajah pemain Indonesia yang terpampang di pagar luar GBK. Supporter Indonesia yang berada di sekitar stadion tak tinggal diam. Puluhan anggota komunitas supporter dari Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang sedang mempersiapkan koreografi menyambut laga, langsung mendatangi lokasi. Tensi kembali meninggi. Suasana hampir berubah menjadi bentrok terbuka jika tidak segera ditenangkan aparat kepolisian yang berjaga. Salah satu momen paling viral adalah ketika kelompok supporter Malaysia berjalan membawa poster bertuliskan, "Kami datang untuk menguasai rumahmu." Poster itu menjadi simbol penghinaan dan langsung menyulut kemarahan publik. Banyak yang menilai tindakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap tuan rumah dan menggambarkan arogansi khas kelompok rivalitas Malaysia yang sudah lama membekas dalam ingatan supporter Indonesia. Sikap tidak sportif ini bukan hal baru dalam rivalitas dua negara ini. Dalam berbagai edisi Piala AFF sebelumnya, gesekan antar supporter selalu terjadi. Namun kali ini, suasana menjadi lebih tegang karena Indonesia berstatus tuan rumah,
dan kepercayaan diri masyarakat terhadap timnas U23 tengah tinggi. Komunitas supporter besar seperti Jakmania, Viking, dan Bonek pun langsung menggelar konsolidasi. Beberapa kelompok telah menyatakan akan melakukan penyambutan balasan jika supporter Malaysia kembali berulah dalam pertandingan pertama mereka. Bahkan spanduk-spanduk peringatan telah mulai terlihat di beberapa titik kota, dengan tulisan seperti, "Hormati tanah ini atau tinggalkan," dan "GBK milik Garuda, bukan harimau." Pihak keamanan pun langsung meningkatkan status pengamanan stadion menjadi level tinggi. Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk menjaga titik-titik rawan. Tim patroli diturunkan di hotel-hotel tempat menginapnya supporter asing, serta di sekitar stadion dan jalur-jalur transportasi utama. Meski belum terjadi korban luka serius, beberapa laporan menyebut ada supporter Indonesia yang terluka ringan akibat terkena lemparan benda tumpul saat melerai provokasi di kawasan Senayan. Video kekacauan itu beredar di berbagai platform dengan judul seperti, "Supporter Malaysia bikin onar sebelum laga dimulai, belum main, sudah bikin masalah," dan "Malaysia tak tahu diri, datang membawa masalah." Sementara itu, gelombang kemarahan juga mulai meluas ke kota-kota lain. Di Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung, kelompok-kelompok supporter menyatakan sikap tegas. Beberapa di antaranya sudah menyiapkan konvoi besar ke Jakarta sebagai bentuk dukungan sekaligus penjagaan simbolik terhadap kehormatan merah putih. Tidak sedikit pula tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola yang menyayangkan tindakan provokatif dari pihak tamu. Bagi banyak rakyat Indonesia, stadion adalah tempat suci. Ketika tamu datang dan malah menginjak harga diri tuan rumah, maka respon keras bukan hanya wajar, namun perlu. Kini, masyarakat Indonesia tidak hanya menantikan kemenangan di atas lapangan, tapi juga pembuktian harga diri di tribun. Laga antara Indonesia vs Malaysia yang semula dinanti karena alasan teknis, kini berubah menjadi pertarungan gengsi dan emosi. Bahkan sebelum laga dimainkan, medan perang sudah terbentuk di bandara, jalanan, dan tribun stadion. Pertandingan yang sejatinya baru akan dimainkan pada tanggal 21 Juli mendatang kini telah menjadi partai panas sejak hari pertama turnamen. Dan jika situasi tidak dikendalikan, bukan tidak mungkin tensi ini akan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Pihak penyelenggara telah mengimbau kedua belah pihak untuk menjaga sportivitas.